Ya, halo guys, selamat pagi. Pagi. Selamat siang aja lah, karena udah setengah satu ya. Hari ini saya akan melakukan sambung pucuk ya, teman-teman ya. Karena ini di hadapan kita ini eh, ada stek bougainville. Ini sudah 1 bulan, teman-teman, 1 bulan. Tapi belum ada tunas-tunasnya, tuh susah nih. Tapi kalau kita cek nih, nah ininya masih hijau kulitnya ya. Kulitnya itu masih hijau, tapi dia tunasnya nggak keluar-keluar atau nggak muncul tunas-tunasnya. Jadi teman-teman, karena eh, menurut saya dalam waktu 1 bulan tuh seharusnya sudah ada tunasnya, dan tunasnya tuh harusnya sudah tinggi gitu. Ndak-ndaknya ya udah segini atau segini gitulah, sekitar seginilah tunasnya dalam 1 bulanan. Itu minimal, kadang udah lebih, kadang udah ada yang 1 jengkal di atasnya tunasnya. Tapi stek yang ada di hadapan kita ini nggak tahu lah apa penyebabnya ya. Dia calonnya aja belum ada ini tunas. Jadi karena sudah 1 bulan belum ada tunas atau calon mata tunas pun belum ada, di sini saya akan mengakalinya. Gimana caranya supaya muncul tunas gitu. Jadi dengan cara saya akan melakukan sambung setek, teman-teman. Jadi seteknya ini jadi akan saya sambung lagi gitu. Oke lah, daripada berlama-lama, mendingan langsung saja kita mulai aja ya. Kita kerjakan. Saya akan melakukan yang ini dulu karena ini yang bengkok ini. Jadi langkah pertama teman-teman, kita buat seperti ini, goresan-goresan gini. Karena ini bekas potongan ya, otomatis yang bekas potongan itu tepinya kering. Jadi ini harus kita cari yang batas yang enggak kering gitu teman-teman. Makanya ini saya lakukan pengupasan kayak gini. Nah ini kan kering nih. Nah ini kering kan. Jangan sampai kita melakukan sambung tempelnya atau sambung pucuknya di sini. Nanti enggak berhasil gitu. Nah ini udah ya. Udah saya buat goresan-goresan. Jadi yang atas ini kering teman-teman. Tapi bawahnya ini udah hijau. Jadi ini sudah boleh. Oke ya, langsung saja ya. Kemudian di sini nih apa? Kita buat kayak sayapan ke dalam gitu ya. Ini ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya sayatannya. Demikian sebelah sini juga. Terus sebelah sini juga. Tak kelihatan ya. Ini kamera yang tak pindahin. Nah, jadi sebelah sini juga ya. Oke, jadi udah 1 2 3. Nah sebelah sini, oh ini enggak usah, ini kering. Jadi seperti itu. Ini sudah kita buat sayatan ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita cari ini entrisnya. Saya pakai entris ini ada daunnya, ini tak buang sedikit ya, atau tak buang aja lah semua. Kemudian ini dibuat seperti ini.
agak lancip ya, seperti ini teman-teman. Dan ini kalau sudah, kita pilih tempatnya, misalnya ini tak kasih di sini gitu. Itu satu ya. Dan usahakan cari warna yang berbeda. Ini tadi dari pilihan daunnya kayaknya putih, terus ini merah, jadi ini saya kasih merah. Oke, ini merah ya, merah saya kasih di sebelah mana ya, sebelah sini saja. Mana sih kameranya? Sebelah sini ya. Alah, panjangan ininya teman-teman, jika ujungnya ini patah nih, jadi kita potong. Nah, tapi ini kita rapikan lagi. Oke ya. Dan ini kita perlu satu lagi, akan saya kasih warna ini warnanya pink tapi kelopaknya itu lebih tebal ya teman-teman, enggak kayak gini. Ini kan ini tipis, jadi ini kelopaknya lebih tebal, jadi kan saya pakai yang ini. Oke, sudah. Jadi yang terakhir nih teman-teman, ini ya, kan saya tempelkan di sini. Oke. Kurang ke dalam deh. Nah, kalau dia harus pas ya teman-teman dengan ini nih pecah, enggak apa-apa lah, karena dia bagian dalam yang pecah. Kalau bagian jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini akan saya kasih tiga ID atau 3 warna lah gitu. Selanjutnya kita akan lakukan pengikatan teman-teman. Kita lakukan pengikatan. Tuh putus. Enggak apa-apa, kita timpa aja lagi biar dia lebih kuat ya teman-teman. Oke, kemudian kita matikan ikatannya ya. Oke, ini sampai goyang-goyang tanahnya ya, seperti ini teman-teman. Dan ini karena daunnya masih terlalu banyak, ini saya kurangin
supaya kelembapannya tetap terjaga. Kita lihatin sedikit aja biar cepat bertunas juga teman-teman dengan dibuangnya daun-daunnya gini. Oke, saya akan bungkus pakai ini plastik. Dan bagian bawah ini juga saya lakukan pengikatan ya. Dilakukan pengikatan supaya kena angin atau goyang atau kesenggol-senggol apa dia enggak lepas. Karena kan kalau disungkup kayak gini itu suhu di dalamnya itu kan berbeda dengan suhu di luar teman-teman. Jadi kalau misalnya sungkupnya lepas terus misalnya jatuh atau kemana, maka yang awalnya itu suhunya misalnya 28 derajat gitu, ketika dibuka ternyata suhu di luarnya 30, kan dia terkejut, jadi dia biasa kemudian layu, kemudian ya kalau udah layu ya mati seperti itu. Oke ya teman-teman, ini semoga bermanfaat. Silahkan coba di rumah masing-masing ya. Terima kasih, selamat siang.